Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 5. Hari ini kita belajar agama ya nak. Ayo yang sudah beribadah daring, dibuka buku paketnya bab 4 halaman 23. Mengapa harus bertobat? Sudah, kita belajar tentang mengapa harus bertobat. Yang pertama, karena Allah itu kudus. Allah itu kudus, Allah yang maha kudus, menciptakan semuanya kudus adanya. Kehidupan di alam semesta ini sangat harmonis. Dulu Allah masih bisa bercakap-cakap dengan manusia. Tidak ada yang menghalangi manusia bisa berbicara dengan Allah. Allah pun berkenan atas kehidupan manusia karena semuanya baik. Manusia hidup tentram di antara semua ciptaannya. Tetapi pada suatu hari iblis datang menggoda si Hawa. Keinginan si Hawa ingin sama seperti Allah, mengubah segalanya, sehingga yang kudus itu menjadi berdosa, sehingga manusia itu menjadi berdosa. Nah, ini ada ceritanya di sini ya nak, nanti kamu baca bukumu ya. Oke, Musa itu adalah hamba Allah, pilihan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa juga bisa berbicara akrab dengan Allah seperti seorang sahabat. Mereka berbicara berhadap-hadapan wajahnya, dan kepada Musa Allah menyerahkan 10 hukum Taurat. Nah, itu yang kamu hafalkan minggu lalu ya nak. Anak-anak Miss yang sudah bisa menghafal itu sudah Miss kasih nilai 100 ya. Tapi yang masih belum, masih nilainya 0 ya nak. Dalam situasi apapun, Musa dapat berbicara kepada Allah. Ia menyampaikan segala sesuatu kepada Allah karena Musa tahu ia sedang memimpin bangsa kepunyaan Allah. Jadi Allah itu menurunkan 10 hukum Taurat ya melalui Musa hambanya. Nah, yang kedua ya nak, mengapa manusia itu bertobat? Mengapa kita harus bertobat? Yang kedua, karena dosa adalah kekejian. Dosa itu kekejian bagi Allah. Ingat, manusia itu suka melakukan dosa, senang melakukan dosa. Tapi bagi Allah, dosa adalah kekejian, kenajisan. Itulah sebabnya pada saat kita berdoa memohon pengampunan, Allah mengampuni kita. Allah menyucikan kita dan kita menjadi tahir, menjadi bersih dari dosa kita. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Allah mengusir mereka. Allah mengutuk hidup manusia. Pada waktu si Kain membunuh si Habel, Allah juga murka terhadap si Kain. Nah, dulu manusia semakin bertambah dan semakin berdosa, sehingga Allah menghukum manusia dengan air bah pada zamannya Nuh. Yang selamat hanya Nuh dan keluarganya. Nah, yang ketiga alasannya mengapa manusia itu harus bertobat. Mengapa nak? Yang ketiga, Allah mencari orang berdosa. Ya, murka Allah terhadap dosa itu tidak dapat dibendung lagi, tetapi Allah tidak pernah membenci manusia. Allah hanya membenci dosa. Ya, tetapi Ia mengasihi manusia. Rencana Allah sejak semula adalah memberikan kehidupan bahagia kepada manusia ya. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan. Ia selalu merancangkan kebaikan untuk manusia. Kasih Allah lebih besar melampaui dosa manusia. Allah murka melihat manusia melakukan dosa, tetapi Ia juga mengasihinya. Ya, nah? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia ini, kepada dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti kamu buka Alkitabmu ya nak. Ada di Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besarnya kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, sehingga datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Sehingga kita ini adalah manusia berdosa ini ya, Allah yang mencari kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang mati di kayu salib, menebus dosamu, menebus dosa kita semua,
Jika kita percaya itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya di surga bersama dengan Yesus Tuhan kita. Ya sayang? Oke, baru yang keempat adalah kutuk dan berkat. Ya, kita disuruh memilih. Apa yang kita pilih? Apakah kita pilih kutuk? Ya, apakah kita pilih berkat? Kutuk itu hukuman ya nak. Hukuman itu. Berkat itu apa? Adalah pemberian Allah, anugerah yang harus kita terima. Apa saja, banyak yang kita terima dalam hidup kita. Tapi yang paling berharga adalah Tuhan kita terima, Yesus Kristus kita terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percayai bahwa dialah Allah yang datang dari surga, bahwa dialah yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka kita akan mendapat berkat hidup selama-lamanya, yaitu keselamatan kekal di surga. Oke anak-anak Miss yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, mengapa kita harus bertobat? Pertama, karena Allah itu kudus. Yang kedua, kita tahu sekarang bahwa dosa itu kekejian bagi Tuhan. Yang ketiga, kita sudah tahu bahwa Allah lah yang mencari kita, orang yang berdosa. Baru yang keempat, kita harus mampu memilih. Apakah kita memilih kutuk, hukuman, ataukah kita memilih berkat, anugerah, keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, anak-anak Miss sudah mengerti firman Tuhan hari ini nak? Nah, kalau sudah mengerti, nanti kamu buat dulu ceritamu sendiri. Ya, kamu karang ceritamu sendiri. Lihat paket kita di halaman 28 ya. Buku agama paket halaman 28 bagian B. Ada penugasan ya. Tuliskan esai sepanjang 1 halaman tentang responmu terhadap Allah yang mengasihi dan mencari manusia berdosa agar diselamatkan. Nanti kamu buat ceritamu sendiri ya nak. Responmu sendiri ya terhadap Allah yang mengasihi manusia dan mencari manusia berdosa agar diselamatkan. Kamu karang sendiri ceritamu ya nak. Apa responmu? Apa tanggapanmu terhadap bahwa kamu sudah tahu Allah mengasihimu, kamu sudah tahu Allah mencarimu. Kamu kan berdosa, Miss juga berdosa. Nah sekarang kita tahu Allah yang mencari kita supaya kita diselamatkan. Ya, coba nanti kamu ceritakan ceritamu ya nak. Buat karanganmu sendiri, terserah berapa paragraf, oke? Tapi jangan 1 paragraf ya nak. Nah kamu buat sendiri, nanti dikirimkan ke WA Miss. Ya sayang, terima kasih semuanya ya yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan ya nak. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.